Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet. Ketua Umum Relawan Projo, Budi Aris Setiadi, dilantik sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate yang terjerat dugaan korupsi BTS. Kejutan datang di hari Senin Wage pagi tadi. Bukan Rabu Pon, namun reshuffle justru digelar Senin Wage 17 Juli ini. Dalam reshuffle kali ini, Presiden Jokowi melantik seorang menteri dan 5 wakil menteri. Budi Aris Setiadi, Ketua Umum Relawan Projo yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, kini menjabat Menkominfo. Khusus kursi Kemenkominfo, Presiden Jokowi berpesan agar program BTS menjadi prioritas. Penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Ini yang saya nggak mau, tugas beratnya di situ. Posisi Budi Aris sebagai Wamendes diisi oleh Rektor Universitas Mustopo, Pak Iman Raharjo. 4 wakil menteri lainnya yang dilantik adalah Nezar Patria sebagai Wamenkominfo, Saifulur Rahmat Dasuki sebagai Wakil Menteri Agama, Dubes RI untuk Amerika Rosan Ruslani sebagai Wamen BUMN, dan Wamenlu Pahala Mansuri. Sejak 2014 hingga 2022, Presiden Jokowi telah melakukan reshuffle sebanyak 7 kali. Berdasarkan survei SMRC bulan Mei silam, 81,7% warga sangat puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Kini dengan waktu 1,5 tahun masa pengabdian sebelum pemerintahan baru bergulir, komposisi terbaru Kabinet Indonesia Maju ini diharapkan dapat bekerja optimal untuk kepentingan negeri. Tim Liputan, B-Universe. Usai dilantik sebagai Menkominfo, Budi Aris Setiadi menegaskan akan mempercepat pembangunan BTS sesuai arahan Presiden Jokowi. Budi Aris pun akan membuat Satgas Percepatan Digital. Konten-konten yang bisa menimbulkan keresahan di masyarakat harus kita eksekusi. Kan yang pentingnya ujungnya begini nih. Tadi Pak Presiden sudah sampaikan kan bahwa BTS harus lanjut. Itu artinya apa? Bandwidth untuk rakyat harus kita pastikan. Enggak ada yang persoalan jangka pendek, jangka panjang. Kita bahas bersama Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Iya, Mas Adi, ini kan akhirnya pos Menkominfo ini diberikan kepada Budi Ari. Pos yang sebenarnya sebelumnya merupakan jatah Partai Nasdem, kemudian diberikan kepada relawan. Pertanyaannya, Mas Adi, kenapa bukan diberikan lagi kepada orang Partai Nasdem atau paling tidak partai lain yang juga pendukung pemerintah? Ya, saya kira cukup sederhana. Ini sepertinya satu untuk memberikan kesan kepada publik bahwa Nasdem itu dikurangi menterinya, tapi pesan politiknya diberikan secara halus. Ya, artinya apa? Kan selama ini memang sudah ada gonjang-ganjing bahwa Nasdem itu akan dikurangi menterinya gara-gara mengusung Anies sebagai cawapres. Tapi karena kasus soal korupsi di BTS, maka secara tidak langsung ini cara halus Jokowi sebenarnya untuk mengurangi jatah menterinya dari Nasdem. Maka tidak mengherankan kalau yang menggantikan posisi Menkominfo itu tidak diberikan lagi kepada Nasdem dan tidak juga diberikan kepada partai-partai politik lain pendukungnya Pak Jokowi. Ini sebenarnya untuk memberikan pesan kepada publik bahwa Jokowi itu sebenarnya tidak membuang Nasdem, tidak mengurangi jatah Nasdem. Yang paling penting adalah Jokowi ingin memastikan bahwa proyek-proyek BTS yang selama ini tidak maksimal misalnya, itu bisa dituntaskan oleh menteri yang datang dari kalangan profesional, non-partai yang selama ini tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Tapi kan parpol pendukung pemerintah sebenarnya bukan hanya parpol parlemen, ada juga parpol non-parlemen yang juga mendukung pemerintah, misalnya PSI, Perindo. Kenapa bukan ke partai non-parlemen saja menurut Anda? Bagi saya sederhana, bagi Pak Jokowi soal Menkominfo itu menjadi pentingnya. Jadi harus diberikan kepada orang, sosok yang dipercaya betul oleh Jokowi untuk menuntaskan
segala hal apa yang sudah terjadi di Kementerian Menkominfo, apapun judulnya harus kita akui Budi Ari ini adalah relawan politik, ya, ketua umum Projo yang selalu mengatakan tegak lurus dengan Jokowi. Merah kata Jokowi, merah pula kata relawan, putih kata Jokowi, putih pula kata relawan. Jadi sepertinya loyalitas ini yang diberikan Budi Ari kepada Jokowi menjadi alasan betapa nanti kalau Kementerian Menkominfo ditangani oleh Budi Ari, maka hal-hal yang sifatnya merangkrak kemudian menjadi PR besar itu bisa dituntaskan secara maksimal. Jokowi tentu tidak mau bahwa menteri yang menggantikan Joni Plate adalah mereka yang nanti justru sibuk urusan politik, sibuk ngurus partai dan sibuk yang lainnya. Maka alasan inilah yang menurut saya paling demokrat. Jawabannya adalah Budi Ari ditunjuk sebagai Menko karena Budi ini diyakini sebagai orang yang akan tegak lurus menuntaskan segala hal yang belum maksimal yang selama ini terjadi di Kementerian Menkominfo gitu ya. Berarti menurut Anda memang karena Budi Ari ini tokoh non-parpol, ini kemudian bisa meminimalisir konflik sehingga ada percepatan terhadap penyelesaian proyek BTS? Ya saya kira begitu, dua hal ya. Pertama kan sudah saya sebutkan, ini sebagai upaya Jokowi secara halus mengurangi kursi Nasdem. Makanya tidak diberikan kepada partai politik pendukung yang lain. Yang kedua, tentu Jokowi ingin membuktikan Menteri Menkominfo ini adalah orang yang ya fokus bekerja, menuntaskan persoalan-persoalan di Menkominfo, bukan yang lainnya. Karena Budi Ari ini kan bukan ketua umum partai, hanya sebatas relawan politik yang saya kira memang tidak terlampau sibuk dengan urusan pemenangan pileg dan pilpres. Karena itu Jokowi menaruh orang kepercayaannya, orang yang selama ini cukup dekat dengan Jokowi, bahkan berkontribusi penting dalam pemenangan pilpres untuk menempati posisi menteri yang saya kira cukup strategis. Apapun ya Pak, Menkominfo ini kan penting. Bukan hanya soal bagaimana mengaksentuasi visi dan narasi besar Jokowi, tapi infrastruktur digital yang selama ini dibanggakan oleh Jokowi, terutama untuk membangun tol langit itu bisa dimaksimalkan secara tuntas. Karenanya Budi Ari lah jawaban dalam konteks ini. Nah, ini juga soal waktunya. Biasanya kan reshuffle hari Rabu, tapi ini hari Senin, 1 hari setelah apel akbar Partai Nasdem kemarin. Menurut Anda ini kebetulan? Bagi saya nggak kebetulan ini. Sepertinya ini rasa-rasanya sebagai bentuk respon cepat. Karena sikap politik Nasdem yang kemarin cukup menyalak dan bahkan menggebu-gebu mengkritik Jokowi. Soal apel siaga ya di GBK kan terang benderang Nasdem mengatakan revolusi mental Jokowi itu gagal total, tidak maksimal. Saya kira ini yang kemudian menjadi alasan kenapa reshuffle itu dipercepat. Biasanya kan hari Rabu, ini menjadi hari Senin. Ini sebagai bentuk bahwa pemerintah tidak suka dan tidak nyaman dikritik oleh partner koalisi yang dua menterinya saat ini berada di koalisinya Jokowi, tapi keras terus mengkritik Jokowi dari belakang. Oke, tapi ini kan dari shuffle-nya udah ke-8 berarti ya, Mas Adi. Menurut Anda dengan waktu sekitar setahunan lagi bakal ada reshuffle lagi atau enggak kalau Anda melihat dengan dinamika saat ini? Rasa-rasanya tidak ada ya. Sepertinya Jokowi sudah percaya betul pada menteri yang saat ini sudah dianggap bekerja akan menuntaskan semua hal legacy. Kecuali misalnya ada tsunami politik di kemudian hari, tiba-tiba sejumlah menteri Nasdem misalnya dikurangi gitu ya, ataupun diberhentikan karena ada persoalan-persoalan politik yang cukup dinamis. Mungkinkah Anda lihat ke depan itu terjadi? Sangat mungkin. Kalau Nasdem begitu keras dan terus menyalak sebagai partai internal koalisinya Jokowi, tapi menjadi oposisi dari dalam, bukan tidak mungkin reshuffle itu akan segera juga terjadi dalam waktu dekat ini. Toh rasa-rasanya masih begitu banyak partai politik lain yang mengincar posisi yang nantinya akan ditinggalkan oleh Nasdem. Kuncinya, kalau sudah tidak respect, kalau sudah tidak nyaman, ya saya kira reshuffle akan segera terjadi. Nah, kalau Anda tadi menyebut bahwa memang pemilihan sosok dari Budi Ari ini untuk mempercepat proyek BTS, apalagi tokoh non-parpol gitu tidak akan sibuk menuju ke pemilu 2024. Tapi kan di satu sisi paralel memang ada kasus hukum juga terkait proyek BTS ini yang sekali lagi diduga ini juga melibatkan bahkan oknum-oknum dari berbagai partai. Eksesnya seperti apa menurut Anda, Mas Adi, ke depan? Ya, saya kira bagi Jokowi bahwa soal BTS ini tuntas secara hukum. Tapi di luar itu, hal-hal yang terkait dengan ideal besar, terkait dengan cita-cita Kementerian Menkominfo itu juga harus tuntas, Pak. Jadi, dua hal yang berbeda. Itu yang sebenarnya disebutkan oleh Jokowi. Satu sisi persoalan hukumnya harus sampai tuntas, setuntas-tuntasnya. Tapi pada saat yang bersamaan harus ingat, Budi Ari ini juga harus merealisasikan tol langit yang
selama ini menjadi cita-citanya Jokowi. BTS itu boleh menjadi kasus hukum, sejumlah alatnya mangkrak, tapi di tangan Budi Ari diyakini bahwa BTS ini tetap lanjut supaya Indonesia itu terpancar internet 4G gitu ya, terutama di daerah-daerah yang selama ini terpencil. Itulah yang saya sebut bahwa letak kepercayaan Jokowi bisa memaksimalkan soal keinginan supaya di seluruh pusat-pusat dan pinggir Indonesia itu bisa terjangkiti aliran-aliran internet secara maksimal. Kita tunggu nanti terobosan-terobosan dari menteri yang baru dan juga wakil menteri yang sudah diberikan amanah oleh Presiden Jokowi. Terima kasih banyak Mas Adi sudah bergabung bersama Berita Satu Utama.